dicuci dengan darah para syuhada, darah para pahlawan, darah para ulama, darah para santri di Indonesia. Kemarin ada satu orang cucu Nabi Muhammad SAW yang dimana ketika beliau sedang beliau memuliakan, mengagumkan hari kelahiran kakeknya, beliau bikin acara maulid Nabi Muhammad untuk berbahagia, untuk bersyukur, untuk bergembira dengan lahir kakeknya, dengan lahirnya Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW. Beliau membuat acara, malah beliau dipenjara. Siapa beliau? Beliau satu-satunya Habib yang masuk penjara karena merayakan maulid Nabi, dan itu hanya terjadi di Indonesia. Beliau adalah Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saya tanya, ini perbuatan zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Ini adil apa tidak? Adil apa tidak? Alasannya PSBB, sedangkan tenaga kerja dari asing terus-terusan dikirim negara Indonesia, sedangkan masih banyak pribumi pemuda-pemudi kita yang pengangguran tenaga kerja terus dikirim dari asing. Adil apa tidak? Adil apa tidak? Habib Rizik bikin maulid Nabi Muhammad, dijebloskan ke dalam penjara, sedangkan mal-mal tetap buka, sedangkan banyak mal warung-warung kecil tutup. Kemarin warung-warung kecil ditutup, mal-mal besar tetap buka. Kenapa? Karena warung-warung kecil milik rakyat Indonesia, sedangkan mal-mal milik asing, sehingga kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara. Jadi pemerintah itu harus adil, betul? Betul. Jangan hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, betul? Giliran ada yang PPKM-nya ya giliran yang berkerumunannya pemerintah dibiarkan. Giliran ulama habaib bikin maulid Nabi, Habib Rizik memasukkan penjara, saudara-saudara. Bahkan saya, Bahar bin Smith, baru 2 hari keluar dari penjara udah dimasukkan lagi ke dalam penjara. Alasannya apa? 1, alasannya PSBB katanya. 2, alasannya ceramahnya Habib Bahar, ceramah provokasi, ceramah yang meresahkan masyarakat. Saya tanya, engkau semua kalian masyarakat Indonesia, kalian rakyat Indonesia apa bukan? Rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Masyarakat apa bukan? Masyarakat. Kalian sudah dengarkan ceramah saya ketika saya baru keluar kemarin. Dulu yang saya ditahan lagi, saya keluar dari lapas Cibinong. Yang ketika saya mengkritik Presiden Jokowi, yang ketika saya kritik dia, kenapa rakyat kecil kau kurung di dalam, tidak kau kasih makan, kau bikin mereka mati kelaparan. Gara-gara itu katanya ceramah meresahkan. Saya tanya, ceramah saya itu bela rakyat apa tidak? Bela rakyat apa tidak? Bela orang susah apa tidak? Bela rakyat miskin apa tidak? Bela meresahkan apa tidak? Tidak. Meresahkan apa tidak? Tidak. Berarti yang resah pemerintahnya. Betul. Betul. Masyarakat tidak ada yang resah, rakyat tidak ada yang resah. Orang yang saya bela rakyat kok katanya meresahkan masyarakat, provokasi kebencian. Emang saya suruh siapa? Emang saya suruh jatuhin negara? Saudara-saudara, jangan pernah kalian meragukan kecintaan kami para habaib kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Cinta kami bukan hanya di mulut, saudara-saudara. Ini kita dibilang radikal, dibilang intoleran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya tanya semua yang ada di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bukan? Aswaja bukan? Iya. Aswaja bukan? Aswaja. Kita aswaja. Akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah haram, dilarang untuk melawan pemerintah yang sah.
untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Betul? Yang kita lawan bukan pemerintahnya, tetapi ketidakadilannya. Betul? Kezalimannya. Betul? Kemungkarannya. Betul? Kebijakan-kebijakan kalian yang menyengsarakan rakyat, itu yang kami lawan. Kebijakan-kebijakan kalian yang pro kepada asing sehingga rakyat merana, kalian hidup kenyang, rakyat kelaparan, kalian hidup senang, rakyat susah, kalian di masa corona, kalian di masa pandemi, di masa corona, di masa pandemi, kalian tambah kaya, sedangkan rakyat tambah susah. Itu yang akan kami lawan sampai titik darah penghabisan. Siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap lawan ketidakadilan, siap hancur, siap binasa, siap mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini penista agama dilindungi. Betul? Hukum tajamnya ke kanan, tumpul ke kiri. Penista-penista agama karena berada di pihak kekuasaan, walaupun berkali-kali dilaporkan, tidak diproses. Betul? Kenapa? Karena mereka berada di pihak kekuasaan. Kalau kita orang yang selalu mengkritik penguasa, ngomong ini, masuk, diperiksa, dilaporkan, diperiksa dari saksi langsung jadi tersangka. Dari tersangka dimasukkan penjara langsung, saudara-saudara, secepat kilat. Kenapa? Karena kita, jawabannya hanya satu, karena kami tidak berada di pihak kekuasaan. Jawabannya hanya satu, kenapa? Kami tidak bisa disuap, kami tidak bisa dibeli. Kenapa? Dalam darah, di dalam tubuh kami, dalam tubuh Habib Rizik Syihab mengalir darah suci baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kakek kami sudah biasa dibunuh, saudara-saudara, di penjara biasa. Kami punya kakek udah biasa dibunuh. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika sedang sholat ditikam dari belakang, ditusuk dari belakang, wafat. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh, jawabannya satu, karena beliau yang berada di barisan paling depan untuk melawan para pemerintah yang zalim. Kami punya kakek Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan diracun, saudara-saudara, dikhianati oleh istrinya sendiri, diracun. Khalifah pemerintah ketika itu menjanjikan kepada istrinya Sayyidina Hasan, kalau kamu bisa membunuh suamimu, akan aku beri engkau kekuasaan. Ya khianati Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan makan suatu makanan yang ada racun, keluar semua isi perutnya, beliau wafat, saudara. Kenapa? Jawabannya satu, karena beliau yang berada di barisan paling depan. Untuk apa? Untuk melawan kezaliman para pemerintah. Beliau berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran. Kami punya kakek Al-Imam Husain, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kakeknya kami para habaib, dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Kepalanya dipenggal. Anak beliau yang masih bayi, Sayyidina Ali al-Asghar, beliau angkat di hadapan para musuh. Beliau berkata, jikalau kalian ingin memerangiku, perangilah aku, tapi jangan perangi anakku yang tidak berdosa. Anakku ini dalam keadaan kehausan. Tidakkah ingin, tidak adakah belas kasihan kalian untuk memberi anakku ini minum? Yang diterima bukan minuman, tetapi anak panah, saudara-saudara. Anak panah terkena di leher anak Sayyidina Husain yang ketika itu masih bayi. Beliau disembelih kepalanya, ditancapkan di tombak, dipertontonkan. Anak-anak perempuan beliau dirantai, ditawan nenek-nenek kami. Anak beliau Imam Ali Zainal Abidin dimasukkan penjara, saudara-saudara. Itu kakek-kakek kami. Mereka biasa dibunuh, mereka biasa dipenjara. Kenapa?
Karena mereka yang berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran melawan kezaliman, kebungkaran. Mereka tidak pernah tunduk kepada kezaliman para pemerintah. Darah beliau, darah beliau, darah pejuang mereka, darah keberanian mereka mengalir dalam tubuh Habib Rizik, mengalir dalam darah daging kami. Oleh karenanya kami para habaib bersumpah demi Allah, selama kedua mata kami masih terbuka untuk melihat ketidakadilan, untuk melihat kemungkaran, untuk melihat kezaliman, melihat penderitaan rakyat, melihat kesengsaraan rakyat, melihat para ulama dinistakan, maka selama itu juga kami akan tegak berdiri melawan kezaliman, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Oleh karena saya sampaikan kepada engkau semua, cukup. Selama ini kalian semua telah tertidur, saudara-saudara. Semenjak saya di penjara, Habib Rizik di penjara, cukup sudah kalian tertidur. Khususnya para ulama-ulama yang ada di Garut, para ajengan, para mama, para kiai, bangkit, bangun kalian. Sekarang adalah saat bagi kita untuk sama-sama berjuang untuk bangsa, betul? Berjuang untuk rakyat, betul? Berjuang untuk Indonesia, betul? Cicing mana? Kita orang nggak berjuang. Kau pikir saya berjuang untuk diri saya sendiri? Buat apa saya ambil risiko masuk penjara? Buat apa? Saya tahu risikonya bakal masuk penjara. Itu minimal, risiko minimal. Risiko paling besar saya mati dibunuh. Tapi saya ambil risiko itu. Untuk apa? Untuk membela agama kakek saya. Untuk apa? Untuk membela bangsa, rakyat daripada negara yang sangat saya cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi Indonesia, demi Indonesia, demi merah putih, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi Pancasila, demi bangsa, demi rakyat. Jangankan cuma di penjara atau dibenci atau dihina atau dicaci maki, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi NKRI, demi Garuda, demi merah putih, demi Pancasila, demi Allah, jangankan di penjara, dicaci, dimaki, darah, nyawa, jiwa Bahar bin Smith murah, saudara-saudara. Nyawa jiwa saya murah demi bangsa, rakyat, dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena saya tanya semua yang hadir di sini, siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang untuk bangsa? Siap berjuang untuk NKRI? Bagi kita NKRI harga mati, betul? NKRI harga apa? NKRI. 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 Merah putih. Harga merah putih. NKRI. Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Harga mati. Oleh karenanya jangan macam-macam. Para pemerintah, kalian para pemerintah, TNI kek, Polri kek, pemerintah dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, kalian diangkat oleh rakyat. Anggota Dewan, DPR, MPR, rakyat, kami rakyat Indonesia adalah ibu kandung kalian, betul? Kami rakyat adalah ibu kandung kalian. Seragam kalian, senjata kalian, tank-tank kalian adalah dari keringat kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya jangan macam-macam dengan kami rakyat Indonesia. Seragam kalian dari kami rakyat, betul? Dari kami bangsa, betul? Oleh karenanya kita doakan mudah-mudahan pemerintah kita ini jadi pemerintah yang baik. Jadi pemerintah yang jadi pemerintah yang benar. Yang tidak benar-benar, yang tidak benar Allah benarkan. Amin. Yang zolim-zolim Allah jadikan pemerintah yang adil. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kalau ada pemerintah yang zolim, mudah-mudahan kalau mereka nak mau bertobat Allah hancurkan mereka. Amin. Allah binasakan mereka, saudara-saudara.
Kalau ada yang tidak amanat, udah dikasih peringatan. Kau yang amanat, udah dikasih peringatan, tetap tidak amanat, udah didoakan, tetap tidak amanat. Yang kita doakan biar Allah hancurkan, betul? Amin. Dan terakhir, kita doakan saudara-saudara kita yang dilanda musibah di daerah Semeru, saudara-saudara. Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'min matsalul jasad, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'iril jasad bis-sahri wal humma." Kata Nabi, perumpamaan orang mukmin itu bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota jasad yang sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan sakit. Saya tanya, kalau kalian sakit gigi, yang sakit cuma gigi atau semua badan? Semua badan kan? Nggak mungkin sakit gigi hanya gigi aja yang sakit. Nah, begitulah perumpamaan orang mukmin. Apabila ada saudara kita yang terluka, maka luka mereka adalah luka kita juga. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, musibah yang mereka alami sama seperti kita mengalami musibah. Mereka yang wafat, ada yang anak-anaknya menjadi yatim, sama seperti kita kehilangan orang tua kita menjadi yatim. Mereka istri-istri yang menjadi janda, sama seperti kita para suami yang kehilangan istri-istri kita. Sama seperti para istri kehilangan kita suami. Istri-istri yang menjadi janda, ya, atau suami-suami yang kehilangan istrinya, sama seperti kita para suami kehilangan istri kita. Mereka yang kehilangan anaknya, sama seperti kita kehilangan anak kita. Mereka yang kehilangan orang tuanya, sama seperti kita kehilangan orang tua kita. Mereka yang kehilangan harta bendanya, sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Oleh karenanya penderitaan mereka, penderitaan kita juga. Sebab mukmin bagaikan satu tubuh. Apabila ada sebagian yang merasa sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Kita bacakan Fatihah agar para arwah yang meninggal dalam musibah Semeru, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadahnya. Para saudara-saudara kita yang terkena luka, mudah-mudahan cepat Allah pulihkan cepat. Allah Subhanahu wa taala angkat segala macam penyakitnya. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang berada di sana, yang sedang membantu, baik memberi bantuan berupa logistik, bahan pangan ataupun tenaga dan lain-lainnya. Kita doakan agar mereka dikuatkan langkahan kaki mereka. Amin. Banyak orang bilang FPI begini, FPI begini, FPI begini, FPI begini. Orang yang ngomong begitu ketika ada musibah mereka nggak nongol. Justru ketika ada musibah dan ada bencana, FPI lah yang selalu nongol, saudara-saudara. Betul? Kita ngomong kebenaran, betul? Yang ngomong FPI itu radikal, FPI itu intoleran. Yang ngomong begitu, lagi musibah, lagi bencana, nggak kelihatan congornya. Justru yang kelihatan adalah para FPI. Mudah-mudahan bukan hanya FPI, semua yang turut membantu, baik dari pemerintah atau dari sipil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan langkahan kakinya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir saudara-saudara, sebelum saya tutup, bahwasanya kami pondok pesantren kami sedang membangun pondok pesantren. Dan seperti yang sering saya sampaikan dari zaman dulu sampai sekarang, bahwasanya pondok pesantren saya haramkan menerima bantuan atau uang dari pemerintah. Bukan berarti saya anti pemerintah, enggak. Adapun pondok pesantren yang mau terima dari pemerintah silahkan, itu nggak salah, nggak apa-apa. Cuma saya ikhtiyat. Tahu ikhtiyat? Apa? Berhati-hati. Ikhtiyat. Saya takut. Takutnya apa? Takutnya kalau saya terima, nanti kayak ulama-ulama yang lain, dapat uang dari pemerintah, dapat uang dari pejabat, nanti dibilang, Beb, Ustadz, Kiai, itu pejabat salah. Itu RT, RW, lurah, camat, atau bupati, atau wali kota, atau menteri, atau presiden salah, atau jenderal, baleho, itu salah. Kenapa nggak ditegur? Nggak enak menegur. Kemarin habis dikasih amplop. Nggak enak menegur. Kemarin pesantren saya habis dikirimin semen. Nah, makanya saya ikhtiyat.
saya berhati-hati, saya tidak mau terima bantuan karena itu tadi. Takutnya nanti apabila ada kesalahan-kesalahannya, saya tidak enak untuk menegur. Makanya selama ini saya mau negur, mau tegur aja. Kenapa? Saya tidak pernah terima sepeser pun ditawarkan, bahkan miliaran, ratusan miliar. Saya tidak bisa dibeli, saya tidak bisa disuap, saya tidak bisa disogok. Sebagaimana datuk-datuk saya, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya diharapkan kepada seluruh hadirin untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang berada dalam kantongmu bukan harta milikmu, tapi harta yang kau keluarkan itu adalah harta milikmu. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya sama-sama kita baca Mars Pembela Rasulullah. Fadhil Habib Basim Al-Habsyi, beliau kita minta dan hormat untuk menyanyikan Mars Prajurit Pembela Rasulullah, agar para pemuda-pemudi dan para santri khususnya selalu semangat berjuang untuk NKRI dan khususnya untuk agama Islam. Fadhil. Prajurit Pembela Rasul, Bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, semua musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara tercipta kematian murah harganya. Maju ayo maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata. Takkan mundur, Satu langkah, takkan mundur. walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah, darah menjadi saksi di sisi Allah. Syahid adalah hari raya, mati syahid hari raya. Semua maju ayo maju, maju habisi. Pengkhianat bangsa, Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit Pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata. Takkan mundur, satu langkah, takkan mundur, walau satu langkah. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, musuh sudah di depan mata, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Lebih keras, wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, musuh sudah di depan mata, kejayaan menanti kita, kejayaan. Semua maju ayo maju, terus, maju, habisi. pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit Pembela Rasulullah, berjuang
Semua musuh di depan mata sampai berdarah untuk agama dan negara. Kematian murah harganya. Maju ayo terus. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa Allahumma salli alaih. Takkan mundur, takkan mundur satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah menjadi saksi disi. Mati syahid hari raya, mati syahid hari raya. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, musuh sudah di depan mata. Kejayaan menanti kita, kejayaan kita, kejayaan. Lebih kompak semua. Maju ayo terus. Habisi Pengkhianat bangsa. kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, salli alaih. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur, takkan mundur. Lebih keras, takkan mundur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Amin. وآخر النجاة وآخر المولى وآخر الحياة وآخر الممات وثبتنا وثقل موازانا وحقق إيمانا Amin. وأنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين Amin. والظالمين والفاجرين والفاسقين والكاذبين والمنافقين والمذبذبين وانصرنا من سلطان الجائرين والأمراء الظالمين Amin. وانصرنا من سلطان الجائرين والأمراء الظالمين اللهم انصرنا فينا خير الناصرين وارحمنا فينا خير الراحمين وافتح لنا فتوحة العرشية ورحمة والبركة ونصر فإنك خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi